Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para pendengar podcast dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi mengenai suatu topik, mengenai suatu materi yang terdapat di dalam kajian kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Bagas Nurseto dari kelas A Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan berdiskusi mengenai materi-materi yang ada di dalam kajian kurikulum yang diampu oleh Ibu Nadia Fadila Fidiallah MPD. Mungkin di sini saya nggak sendirian nih. Di sini saya ditemenin sama teman-teman saya yang kece. Yang pertama itu ada Arya. Halo, perkenalkan nama saya Rewi Guna dari Pendidikan Bisnis A. Ya, halo Arya. Dan juga yang kedua ada Audrey. Halo semua, kenalin nama saya Audrey Safa Salsabila dari Pendidikan Bisnis kelas A. Dan berikutnya ada Cahya Ningtyas. Halo semua, kenalin saya Cahya Ningtyas Mary Nugraheni dari Pendidikan Bisnis kelas A tahun 2020. Dan berikutnya lagi ada Khairunisa. Halo, perkenalkan nama saya Chairunisa Rizkina Rosani dari Pendidikan Bisnis kelas A. Dan yang paling terakhir yaitu ada Christopher. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Sanjaya dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A. Oke, iya, karena tadi kita udah kenalan juga, mungkin langsung aja kali ya. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa di sini kita akan berdiskusi nih. Jadi kita di sini sifatnya bukan presentasi, melainkan kita akan diskusi-diskusi santai mengenai materi-materi yang nantinya akan kami bawakan. Khususnya pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai evaluasi kurikulum dengan konsep Educational System Evaluation. Dan sasaran kami pada kali ini yaitu kurikulum K13 atau Kurtilas. Nah, mungkin buat awalan nih, di sini kita diskusi dulu kali ya tentang evaluasi kurikulum itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, kira-kira dari teman-teman semua ada gak nih yang mau ngejelasin tentang evaluasi kurikulum? Oke, boleh deh saya izin buat jelasin ya. Jadi, evaluasi kurikulum itu adalah salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Oke, cakep banget nih Audrey. Buat awalan udah mantep banget ya terkait dengan evaluasi kurikulum itu sendiri. Nah, mungkin setelah kita udah tahu nih evaluasi kurikulum itu apa, berikutnya biasanya habis pengertian itu ada tujuan gitu. Nah, kira-kira tujuan dari evaluasi kurikulum siapa nih yang mau ngasih tahu ke teman-teman semua? Ya, mungkin saya izin ya guys. Nah, untuk evaluasi kurikulum ini, seingat saya tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu ada perbaikan program sama pertanggungjawaban ke berbagai pihak. Nah, untuk perbaikan program sendiri, maksudnya itu evaluasi ini lebih bersifat konstruktif gitu. Hasil evaluasi ini akan dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Nah, kemudian untuk pertanggungjawaban ke berbagai pihak, maksudnya itu selama dan pada akhir fase pengembangan kurikulum, diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan ini bisa jadi pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Saya mau nambahin nih, ada satu tujuan lagi nih dari evaluasi kurikulum, yaitu penentuan tindak lanjut pertanyaan. Maksudnya tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum ini dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama, akankah kurikulum baru tersebut disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Kedua, mengenai kondisi dan cara kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Mungkin itu dia tujuan evaluasi kurikulum, guys. Nah, tadi kan kita udah tahu nih terkait dengan evaluasi kurikulum gitu, baik dari definisinya maupun tujuannya. Terus sekarang kita masuk nih ke objek yang kita pilih, yaitu ke kurikulum K13. Kira-kira di sini siapa nih yang mau ngejelasin tentang definisi dari kurikulum K13? Boleh guys, saya. Kurikulum K13 merupakan kurikulum yang berbasis pada pengembangan dan pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL.
Oke, mantap Arya. Ya, makasih ya. Mungkin di sini saya juga izin nambahin sedikit kali ya. Jadi, kurikulum K13 ini bukan hanya berfokus kepada kompetensi aja gitu, tapi kita juga di sini berfokus kepada karakter-karakter siswa dan siswi yang mengampu pada kurikulum itu sendiri gitu. Jadi, sekolah-sekolah yang menganut kurikulum K13 itu akan mengedepankan karakter siswa-siswinya supaya menjadi siswa-siswa yang berkarakter dan berpendidikan untuk menyiapkan ke dunia masyarakat nantinya gitu. Dan juga mengenai objek pembelajaran di dalam K13 ini juga dibagi-bagi lagi loh guys ke dalam beberapa objek kayak gitu. Yang pertama ada objek fenomena alam, yang kedua ada objek sosial, yang ketiga ada objek seni, dan juga yang terakhir ada objek budaya. Nah, tadi kita udah bahas yang dasar-dasarnya nih, dari evaluasi dan juga kurikulum 2013. Dan Bu Nadia sendiri juga kan ngejelasin evaluasi ada banyak macamnya. Terus kenapa deh kita milih evaluasi yang pakai konsep educational system evaluation? Emang konsep ini tuh kayak gimana sih guys jelasnya? Oh iya, masih ada yang bingung ya? Oke, saya bantu jelasin dikit ya. Jadi, evaluasi ini tuh evaluasi perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang mana akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Nah, objek evaluasinya ini mencakup input, yaitu ada bahan, rencana, peralatan, proses, dan hasil yang dicapai. Terus juga nih, jenis datanya yang dikumpulkan ini ada data objektif dan data subjektif atau judgement data. Iya, benar banget guys yang tadi udah dijelasin sama Audrey. Mungkin di sini saya izin nambahin dikit juga kali ya, berkaitan dengan pendekatan-pendekatannya. Evaluasi jenis ini juga melakukan beberapa pendekatan nih guys. Yang pertama itu melalui perbandingan-perbandingan performance setiap dimensi program dengan kriteria internal. Di garis bawah ini internalnya kayak gitu. Terus juga yang kedua, membandingkan performance program dengan menggunakan kriteria eksternal gitu. Jadi ada internal dan juga ada eksternal. Dan yang tahap ketiga yaitu teknik evaluasi mencakup tes, observasi, wawancara, angket, dan juga analisis dokumen. Nah, oke, paham kalau gambaran dari evaluasi ini. Terus kalau dari segi alasan, kenapa kita evaluasi konsep ini, guys? Oke, ada tahu alasan kenapa kita pilih konsep ini? Kan kita semua itu terlibat ya dalam pemilihan konsep evaluasi kurikulum ini, termasuk saya juga. Terus kenapa saya setuju juga tuh karena model ini untuk membandingkan antara performance dan kriteria untuk setiap komponen program. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk penyempurnaan program. Jadi, objeknya yaitu input, proses, dan output. Caranya itu gimana? Cara membandingkannya yaitu performance dengan kriteria intern dan kriteria ekstern. Lalu kualitatif dan kuantitatif dengan teks dan teknik lainnya. Model yang bisa disarankan dari kelompok kita itu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kurikulum yang sedang dikembangkan, yaitu kurikulum K13 atau Kurtilas adalah model Educational System Evaluation, karena tampaknya ini adalah model yang paling tepat. Karena dari masing-masing kelemahan model lainnya dapat ditanggulangi oleh model yang keempat ini, yaitu model Educational System Evaluation. Oke, iya mantep banget ya guys diskusi kita tadi gitu mengenai evaluasi kurikulum, mengenai jenis evaluasi kurikulum yang kita ambil, dan juga mengenai objek kurikulum yang kita ambil yaitu kurikulum 2013. Kira-kira dari sini, dari teman-teman semua nih di sini masih ada lagi gak sih yang mau didiskusin guys? Nggak ada sih guys dari saya, paling cuma mau nambahin ini. Kan kita udah buat mind map-nya ya. Nah, mungkin nanti bisa kali ya kita tampilin di YouTube-nya, biar orang-orang kegambar juga poin-poin dari apa yang udah kita bahas. Oh iya, benar juga sih. Kita kan juga udah buat mind mapping-nya nih. Kira-kira ada yang bersedia gak nih buat dimasukin ke YouTube-nya? Oke, mungkin nanti saya yang upload ke YouTube-nya, guys. Oke, mantap Christopher. Oke, makasih ya Chris. Berarti kira-kira cukup kali ya diskusi kita sampai di sini. Sebelumnya saya mau tanya dulu deh ke kalian semua buat memastikan gitu.
Dari Arya gimana? Cukup? Oke, saya mendengar bisikan-bisikan nih. Arya ngebisikin saya ternyata. Ya, kata Arya udah cukup gitu guys. Terus dari Christopher gimana? Ya dari saya udah cukup banget nih guys. Oke, mantap. Dari Cara gimana Cara? Udah cukup Bagas. Oke, dari Audrey. Cukup, guys. Sip. Dari Cahya Ningtyas gimana? Udah cukup banget sih guys, soalnya pembahasan kita ini udah complicated banget nih. Oke, iya benar banget. Udah mantep banget ya, udah kompleks banget pembahasan kita kali ini. Oke, mungkin kiranya itu aja ya diskusi yang bisa kami bawakan pada teman-teman semua. Barangkali dari diskusi tadi masih ada hal-hal yang kalian bingungin, bisa ya kalian semua tanyakan kepada kami melalui kolom komentar yang ada di YouTube kami nantinya kayak gitu. Atau kalau kalian semua yang bingungnya ini mahasiswa-mahasiswi pendidikan bisnis UNJ, boleh gitu tanya langsung kepada anggota kelompok kami gitu. Ada saya, Christopher, dan lain sebagainya gitu yang ada di sini. Oke, di sini berarti saya punya pantun gitu guys. Si Bagas makan ketupat, walaupun sekilas semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.